Ketika mantannya kita atau siapapun sudah menjadi milik orang lain, dia sudah konsekuensi dengan dirinya. Bahagia atau tidak bahagia, dia yang tanggung. Kenapa kita harus menanggung hidupnya orang lain? Kita sendiri kenapa? Masih banyak yang bisa kita lakukan untuk kebaikan, apalagi masih sendiri. Harusnya dia kan kuat ya, kuat. Dan ketika kita mencintai katanya tidak harus memiliki. Kita mencintai orang ketika dia bahagia, kita kan merasa bahagia. Kenapa kita harus menghancurkan hidup orang lain untuk membahagiakan kita sendiri? Gak ada hukumnya. Makanya kembali ke kita sendiri. Kalau memang kita punya rasa cinta, disalurkan pada yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kami atau saya bersama dengan Ibunda Diah Pianawati, salah satu penyuluh agama Islam Kabupaten Nganjuk, bidang keluarga sakinah. Selamat siang Bu, assalamualaikum. Ini langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami ada pertanyaan mengenai tentang keluarga, hubungan keluarga. Ini pertanyaannya begini. Sebenarnya rodok konyol. Tapi harus dijawab, namanya pertanyaan. Bagaimana hukumnya menyukai ataupun macari bojone tiyang? Tentu semua sudah tahu dengan garis global, jawabannya sudah tahu. Tapi ini juga perlu jenengan jawab terlebih dahulu sebelum menuju ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang super sulit ini. Kembali kita gimana ya? Karena namanya juga manusia itu tidak ada yang sempurna. Semua punya kekurangan, semua punya kelebihan. Tetapi seperti itu tadi, waduh, kalau langsung ditanya masalah hukumnya seperti apa, mungkin tetap saya bilang hukumnya haram gitu. Karena tidak ada ilmunya atau tidak ada hukumnya seseorang sudah menikah satu kali terus mencintai orang lain tanpa status. Terus selanjutnya begini, dia itu juga matur yang seperti jenengan katakan, bahwasanya ya itu salah, ya itu nggak boleh. Tapi dia itu yang tanya itu sadar, aku sadar aku salah, tapi aku gak iso ngedoi, buatan saged ngedoi, nah itu wis jadinya wis cinta wis. Ya minta saran bagaimana sih seharusnya untuk menyikapi hal-hal seperti itu. Wis gak kasaran itu pun bingung, dan pun buatan saged. Yes, namanya orang cinta, semua orang pasti punya cinta ya, otomatis gak tua gak nom. Cuma kalau kita bilang wah ini rasa cinta tapi salah alamat kasarannya gitu. Yang harus dilakukan karena apa, setiap manusia diberi nafsu ya. Yang bisa dilakukan hanya kita mengekang nafsunya kita tadi. Kita tahu apapun bentuknya itu salah. Karena apa? Satu, ketika kita mengucapkan 60 detik akad nikah, kita sudah berjanji. Dan akad nikah itu tidak hanya disaksikan manusia ya, tapi juga Allah menghadirkan ada di situ untuk merestui. Ketika kita bilang sekarang aku mau cinta tapi aku gak iso ninggal, sedang dia tahu bahwa hukumnya itu salah. Nah, sekarang dikembalikan lagi karena nafsu yang diberikan sama Allah itu ada peredamnya. Satu, ketika seorang suami sudah mempunyai seorang istri, ketika ada masalah kan tanggung resiko ya, berani berbuat berarti tanggung jawab. Sakit mungkin awal, tapi ini proses. Yang pertama, karena tempat curhat paling baik bagi seorang suami adalah istrinya, ya bilang terus terang. Tapi ini ngapunten, kasusnya ini yang laki-laki masih single, yang perempuan ini sudah beristri. Mungkin ini mantannya ya, mungkin ini. Makanya kita kembalikan lagi, jangan main ketika mantannya kita atau siapapun sudah menjadi milik orang lain, dia sudah konsekuensi dengan dirinya. Bahagia atau tidak bahagia, dia yang tanggung. Kenapa kita harus menanggung hidupnya orang lain?
Kita sendiri kenapa masih banyak yang bisa kita lakukan untuk kebaikan, apalagi masih sendiri. Harusnya dia kan kuat ya, kuat, dan ketika kita mencintai katanya tidak harus memiliki. Kita mencintai orang ketika dia bahagia, kita kan merasa bahagia. Kenapa kita harus menghancurkan hidup orang lain untuk membahagiakan kita sendiri? Gak ada hukumnya. Makanya kembali ke kita sendiri. Kalau memang kita punya rasa cinta, disalurkan pada yang tepat. Maksudnya gimana? Janda itu loh boleh, mereka pernah bersuami. Gadis juga malah lebih boleh. Tapi kalau sudah dan masih punya orang lain, tolong satu, gak usah gelap perkara, katanya gitu nggih. Yang kedua, ketika nanti mungkin hal terburuk, suami mengetahui, kemudian mereka bercerai, mampukah panjenengan membahagiakannya? Kalau misalnya benar-benar jenengan menjadikan istrinya, tanggung jawabnya dunia akhirat itu. Jadi dikembalikan lagi ke hatinya. Cinta boleh, mencintai boleh, tapi tidak harus memiliki. Kita akan merasa bahagia kalau orang yang kita cintai bahagia, gitu. Karena apa? Jauh di mata, dekat di doa. Otomatis sudah meredam bahwa alhamdulillah dia sudah bahagia. Waktunya saya bahagia tapi dengan orang lain. Terlebih khususnya itu dikembalikan ke mari kita memanajemen dirinya kita sendiri. Kita sudah punya kelebihan. Karena memang Allah menghendaki panjenengan belum waktunya menikah misalnya, atau belum ketemu jodohnya. Saya yakin Allah nggak menghadirkan orang lain untuk jenengan ketika dia masih punya orang lain, kecuali jenengan merebutnya dengan paksa. Gitu. Jadi semua diberi rasa cinta. Jangan memberikan cinta pada jalan yang salah. Terus untuk ketika hal ini sudah terlanjur, itu sebaiknya langkah yang dilakukan itu seperti apa? Artinya biar menjadi gambaran, biar bisa menjadi renungan. Oh, nanti saya seperti ini, kedepannya seperti agar kan wis kadung jenenge wong cinta, rasa cinta tai saja rasa coklat. Mungkin itu saya tidak setuju. Cinta, letakkan cinta pada porsinya satu, karena sudah terlanjur. Tolong yang yang menjadi alat komunikasi satu pasti HP, medsos kan, blokir semua, matikan semua. Sakit tapi paling 1 atau 2 minggu, saya yakin itu. Kedua, jangan berusaha menemuinya dan jangan berusaha bertanya bagaimana keadaannya. Karena apa? Dia itu loh sudah ada yang menopang hidupnya. Nyapa tuh Pak awake dhewe soro-soro. Gitu loh maksudnya. Cari yang lain aja banyak. Ya, cinta betul, tapi tolong tidak disalahkan, karena sebenarnya cinta itu kan rahmatnya dari Allah ya. Rahmat yang diberikan untuk kita buat menjadi jalan hidup kita ke depannya. Katanya sakinah mawaddah warahmah. Itu tidak harus menghancurkan hidupnya orang lain. Jadi tolong, salah satu yang bisa dilakukan satu, yaitu memutuskan segala hubungan medsos, baik WA dan sebagainya. Kedua, jangan pernah bertanya bagaimana keadaannya. Yang ketiga, sholat malam tunduk sujud, taubat sama Allah dan minta hadirkan yang lebih, yang memang benar-benar untuk saya. Gitu. Itu mungkin gambaran bagaimana agar kita punya solusi ketika dikasih rahmat, mahabbah, mencintai seseorang, tapi ya kudu dikek nggone, harus ditaruh tempatnya. Ya, kalau ngaji itu ada pelanggarannya. Cinta ya cinta, tapi kudu dipageri. Saya yakin panjenengan, jika memang benar panjenengan orang yang bertanya itu tadi benar-benar mencintai istrinya itu tadi, istrinya si orang lain. Kalau panjenengan mau bahagia, kalau dia bahagia, insya Allah panjenengan ikut bahagia. Berarti panjenengan memang mencintainya, tapi tidak untuk berjalan dengan panjenengan. Karena apa? Belum tentu ketika panjenengan menikahinya, panjenengan akan menopang hidup lebih bahagia dari suaminya. Itu yang dipikir. Karena apa? Segala rezeki, cinta, mati itu kan urusannya Allah. Makanya kita manusia kadang-kadang kan egois. Dadi bojoku tak kei sembarang kalir. Tapi ketika Allah tidak menakdirkan mempunyai apa-apa, tapi kita akhirnya mensengsarakan orang lain. Biarkan mereka, dianya bahagia bersama keluarganya, dan kita bahagia dengan dirinya kita. Karena apa?
kita mendoakan dianya bahagia bersama keluarganya, kita sendiri akan mencari keluarga dan lebih bahagia darinya. Gitu. Amin. Mudah-mudahan itu sedikit bisa mencairkan suasana, bisa memberikan solusi, dan mungkin siapapun nanti bisa istilahnya apa ya, curhat lah ya. Apapun tentang keagamaan bisa nanti saya sebagai pemandunya akan mencarikan siapa yang berhak ataupun matur di sini untuk menjawab masalah-masalah yang mudah-mudahan diberikan. Mungkin closing statement dulu untuk tentang cinta. Bener pas cinta. Iya, yakinilah bahwa cinta itu benar-benar rahmatnya Allah. Tidak semua manusia diberi cinta. Karena apa? Kadang kita merasa, panjenengan pernah dengar orang yang bertengkar, jarak 1 meter aja dia akan berteriak. Karena apa? Tidak ada cinta. Tapi coba panjenengan duduk di sini dengan duduk di pojok sana, hanya dengan kedipan mata panjenengan paham. Itulah cinta. Jadi cinta itu tidak perlu kita utarakan atau kita lakukan sesuatu yang malah membuat kita sendiri menjadi buruk. Letakkan cinta pada tempatnya, insya Allah Allah juga membimbing panjenengan untuk menjadi yang terbaik atas nama cinta. Oke. Terima kasih Bun, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Sehat selalu. Amin. Itu yang bisa kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.